Halo pemirsa Jurnalis TV, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menetapkan pelaksanaan perkuliahan secara daring mulai tanggal 2 hingga 14 Maret 2026 selama Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini tertuang pada Surat Keterangan Rektor Nomor 4 Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menjamin proses belajar mengajar tetap berjalan optimal dan memperhatikan kekhusyuan ibadah Ramadan. Dalam edaran tersebut, dijelaskan bahwa sebagian besar fakultas melaksanakan perkuliahan secara daring dengan penyesuaian durasi, yaitu pengurangan waktu 10 menit pada setiap satuan kredit semester atau SKS. Penyesuaian ini dilakukan untuk membantu mahasiswa dan dosen tetap menjaga fokus serta kondisi fisik selama menjalankan ibadah puasa. Namun, terdapat pengecualian. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tetap menyelenggarakan perkuliahan secara luring, mengingat kebutuhan praktik dan layanan akademik yang bersifat langsung. Sementara, Fakultas Sains dan Teknologi menerapkan sistem pembelajaran hybrid. Ahmad Fauzi Amru, mahasiswa Fakultas Usuluddin, mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya perkuliahan secara daring, di bulan Ramadan membantunya untuk fokus beribadah dan menghemat tenaga. Ia berharap sistem perkuliahan daring dapat diterapkan secara fleksibel, terutama dalam penyesuaian tugas dan jadwal kuliah. Di bulan Ramadan ini membantu bagi saya sendiri. Kenapa? Karena merupakan penggunaan waktu yang cukup fleksibel. Jadi membantu kita untuk fokus beribadah dan menghemat tenaga dan energi juga. Jadi kita hemat, nggak menguras energi, sehingga kita dapat memaksimalkan dan fokus terhadap spiritual di bulan Ramadan ini. Semoga dengan sistem perkuliahan di bulan Ramadan ini agar fleksibel. Kenapa? Supaya maksudnya perkuliahan nantinya nggak menyulitkan bagi mahasiswa yang ketika online, supaya nggak menguras tenaga. Contoh mungkin tugas kuliah yang diringankan atau jam kuliah yang dikuras atau diefisiensi, mungkin seperti itu. Selain pengaturan sistem pembelajaran, kampus juga menetapkan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada 21 hingga 22 Maret 2026, dan cuti bersama pada 20 serta 23 hingga 24 Maret 2026. Seluruh kegiatan perkuliahan diliburkan pada 15 hingga 29 Maret 2026 dan akan kembali aktif pada 30 Maret 2026 secara luring sesuai dengan pedoman yang berlaku. Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi Karli mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang melatar belakangi diterbitkannya edaran Rektor Nomor 4 Tahun 2026, yakni kebutuhan untuk menyesuaikan kegiatan akademik dengan menjalankan ibadah. Ia menegaskan dengan adanya pembelajaran daring tetap harus berlangsung secara serius dan efektif. Ia juga berharap semua pihak dapat menjaga disiplin, produktivitas, serta mutu pembelajaran. Kita perlu menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini karena melihat tentu karakteristik dari bulan Ramadan memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, yang pertama tentu kita ingin memastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Jadi kita mempertimbangkan keberlangsungan pembelajaran di bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan itu tadi itu memang berbeda dari sisi orientasi kegiatan umat Islam yang tentu diharapkan banyak beribadah dan seterusnya. Tapi juga kita ingin memastikan bahwa proses pembelajaran itu tetap berlangsung dengan baik. Nah, tentu kita ingin agar perkuliahan yang berjalan secara online itu bisa berjalan dengan baik ya. Tentu kita tidak ingin ada kesan bahwa kalau kalau daring itu tidak serius atau tidak efektif. Tentu ini anggapan yang tentu tidak benar ya, karena memang kita ingin memastikan, apalagi di era modern begini, tentu platform digital ya, online dan seterusnya itu mestinya bisa kita optimalkan untuk proses pembelajaran yang tentu tidak mengesampingkan mutu dari pembelajaran itu. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah kita tentu menyesuaikan ya durasi perkuliahan yang tentu lebih proporsional dengan di bulan Ramadan ini. Jadi kita ingin
menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal kegiatan ritual umat Islam ya tentu ya, misalnya dengan berbuka puasa, tentu perkuliahan yang menyentuh waktu misalnya sampai kepada buka puasa, tentu kita akan sesuaikan supaya lebih cepat. Oleh karena itu kita kurangi misalnya waktunya 10 menit untuk menyesuaikan dengan ritme kegiatan ibadah di bulan puasa. Tentu kita ingin agar proses pembelajaran ya meskipun daring tadi ya, tapi tetap kita ingin semua pelaku yang ada dalam proses pembelajaran ini harus disiplin ya, kemudian juga tetap produktif dan tentu harus menjaga mutu. Saya kira itu kuncinya itu. Jadi semua pihak ini mohon dengan sangat untuk tetap mempertimbangkan atau mengutamakan kedisiplinan, kemudian produktivitas dan juga tentu mutu ya. Nah tentu program pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama bulan Ramadan ini tentu juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai spiritualitas yang ada di bulan Ramadan. Jadi saya kira ini penting juga ya, karena supaya terasa gitu loh nuansa Ramadannya. Jadi mungkin ada inovasi-inovasi dari dosen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda dengan di bulan-bulan lain. Saya kira ini nggak masalah ya. Misalnya diawali dengan tadarus misalnya, kan bisa saja. Selama bulan Ramadan, baik perkuliahan daring maupun luring tetap mewajibkan dosen melakukan perekaman kehadiran melalui aplikasi presensi online sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi dosen dengan tugas tambahan, tenaga kependidikan, dan CPNS juga diwajibkan melakukan presensi saat kedatangan dan kepulangan menggunakan sistem rekam wajah pada unit kerja masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat menyesuaikan diri dan tetap menjaga kelancaran proses akademik selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kampus mengimbau agar seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa untuk memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan demi terciptanya proses pembelajaran yang tertib, efektif, dan kondusif. Saya Ahmad Gilban Fatoni beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.